Halo bung-bung semua, kita lanjutkan series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kini kita sudah memasuki episode ke-35. Pada episode ke-34 lalu, kita mendengarkan bagaimana Letkol Durmawel Ahmad mencecar habis-habisan Dr. Subandrio dengan pertanyaannya. Bung-bung, saat sidang digelar tahun 1966 itu, Letkol Durmawel yang jadi satu-satunya penuntut berusia 38 tahun. Sementara terdakwa Dr. Subandrio adalah bekas Wakil Perdana Menteri I yang bisa dibilang orang nomor 2 di Republik ini kala itu. Subandrio sendiri saat itu berumur 52 tahun. Baiklah, di episode ke-35 ini, tanya jawab berlangsung lebih sengit lagi. Bung-bung, seperti diketahui tuduhan pada Dr. Subandrio, pertama, ia dituduh menyiapkan atau memudahkan makar G30S. Lalu tuduhan kedua melakukan perbuatan-perbuatan dan atau memikat perbuatan itu yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan negara, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, termasuk kehancuran ekonomi, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakan transkrip persidangan ini saja. Gaya, intonasi, emosi, dan aksen dari pembacaan ini tidak sama persis dengan apa yang terjadi saat sidang sebenarnya. Melanjutkan pertanyaan auditor kepada tertuduh. Tapi penyelesaian sudah kami juga kirimkan pada Presiden mengenai apa? Tidak, panitia Oudang, bukan Presiden. Saudara menyangkut-nyangkutkan sama Presiden. Sebentar-bentar Presiden. Tidak, tapi hasilnya. Yang ditanya itu saudara. Ya, tapi hasilnya panitia Oudang itu untuk nanti menyampaikan apakah saudara merasa hina untuk mengisi itu. Ya, tidak hina, tapi mengapa? Ya, mengapa untuk mengetahui bagaimana ada satu panitia untuk mengadakan penjernihan, tapi saudara tidak mau, ya bukan? Kami sudah mengadakan penjernihan yang nanti juga hasil dari panitia akan disampaikan pada Presiden. Loh bagaimana? Itu kan kerja kacau balau namanya. Ada panitia untuk mengurus, diminta kepada saudara setelah diisi dikirimkan ke sana. Diminta oleh apa? Panitia Oudang dikirimkan ke Pak Harto, itu Menteri Panglima Operasi Pemulihan Keamanan. Kita kan ada organisasi dalam negara ini, ada batas-batasnya, tidak semeraut saja. Tidak, kenyataan bahwa kami ingin memberikan pendapat, hanya ini mengenai prosedur yang kami anggap tidak seyogyanya. Sebaiknya dikirimkan ke semua. Apakah prosedur itu salah? Ya, salah sih tidak. Loh, kalau tidak salah, kenapa? Kami merasa jadi buat mereka tidak salah, akan tetapi kami merasa itu lebih baik dikirimkan. Nggak buat mereka, buat siapapun. Apakah itu salah? Dalam arti salah sih mereka boleh berbuat saja itu, tergantung pada mereka. Tidak, bukan buat mereka. Apakah itu salah? Buat umum yang lain-lain mengisi. Saya sebutkan namanya. Satu saja saudara yang tidak mau mengisi. Saya tahu itu. Kan aneh.
Saya sebut siapa-siapa yang mengirim. Dr. Subandrio di atas sekali tidak mengisi. Yang lainnya, Yang Mulia Ali Sastromijoyo mengisi. Wakil Ketua MPRS kalau dilihat dalam organ negara lebih tinggi dari saudara di atas. Wiluyo Puspo Yudo, Mayor Jenderal, Wakil Ketua MPRS. Yang Mulia Insinyur Surahman juga mengisi. Yang Mulia Ahmadi juga mengisi. Yang Mulia Dr. Andes Franseda juga mengisi. Yang Mulia Omar Dhani juga mengisi. Yang Mulia Sri Mulyono Herlambang juga mengisi. Yang Mulia O Chu Tat juga mengisi. Yang Mulia Dr. Andes Bugi Supeno juga mengisi. Saya teruskan. Mayor Jenderal Pranoto juga mengisi. Mayor Jenderal Jamin Ginting juga mengisi. Brigjen Haji Sugandi juga mengisi. Brigjen tidak jelas namanya, Brigjen Juhartono juga mengisi. Letkol Ragowo juga mengisi. Dus dari Auri pun juga mengisi. Laksamana Muda Maki Perdana Kusuma juga mengisi. Dan terus sampai ke bawah, sampai ke polisi segala macam. Seluruhnya adalah 10 tambah 6, 16 tambah 7, 23 tambah 6, 29 tambah 4, 33 beserta dengan saudara. Hanya satu saudara yang tidak mengisi. Dengan alasan tadinya saja, dengan alasan yang lain mempunyai itikat baik. Itikat saudara saya tidak tahu. Kita teruskan. Saudara berpidato di muka GSNI. Masih ingat? Ya, di depan para siswa, para pelajar kita yang tergabung dalam Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Di situ saudara telah berpidato teror kontra teror. Apakah bisa untuk melenyapkan teror itu diadakan teror satu lagi? Tidak, ditakuti jadinya. Tidak untuk diadakan tapi untuk menakuti. Satu teror itu bisa diadakan. Kalau teror satu, timbul teror satu lagi di sini. Apakah itu berkurang teror? Tidak usah timbul itu. Perkataan saya itu untuk menakuti. Loh, tak usah timbul itu bagaimana? Itu teror apa? Tidak. Ini untuk menakuti teror bahwa mereka nanti akan dihadapi oleh kontra teror. Satu kesadaran bahwa siapa yang memukul dipukul kembali itu. Kadang-kadang untuk memukul itu memikir dahulu itu. Kalau terjadi bagaimana? Ya, kalau terjadi itu mungkin bahwa nanti akan berkurang, bahwa akan merasa. Kalau terjadi itu bagaimana? Bukan soal berkurangnya. Apa yang terjadi? Kalau terjadi sini teror, sana teror, siswa dari GSNI, pelajar-pelajar dari GSNI menghancurkan pelajar-pelajar yang lain. Apa yang terjadi? Ya, kemungkinan besar tidak akan terjadi teror. Sudah terjadi, kemungkinan besar tidak terjadi. Kalau terjadi bagaimana? Kalau terjadi itu bisa ada korban-korban. Ada korban-korban. Ya, tapi kalau teror itu diteruskan itu juga meminta korban itu. Apakah pantas saudara sebagai kepala pemerintah untuk menghancurkan teror karena ada teror? Apakah tepat itu? Tidak. Diperingatkan itu bahwa teror itu nantinya adanya kontra teror. Bagaimana saudara memperingatkannya dalam pidato itu? Bahwa nanti teror itu nanti akan dihadapi oleh kontra teror. Bagaimana memperingatkannya itu? Bagaimana? Coba susun kata-katanya memperingatkan. Teror itu nanti akan dihadapi oleh kontra teror.
Maka dari itu kita jangan terus-menerus dengan ekses. Jadi itu peringatan saudara. Ya, jadi maksud saya dalam arah itu tentu pidato itu semuanya tidak dalam satu kalimat itu. Semuanya ada secara keseluruhan. Baiklah, yang melakukan teror itu siapa? Golongan mana? Ya, demonstrasi-demonstrasi itu. Ya, demonstrasi, ekses-ekses dalam demonstrasi itu. Demonstrasi yang mana? Siapa? Ya, mahasiswa juga golongan mahasiswa yang lain. Siapa lagi? Ya, pada itu waktu yang kita ketahui yaitu golongan mahasiswa lain itu yang mengadakan. Siapa yang kontra teror? Siapa? Ya, umum itu jadinya. Ndak. Yang melakukan kontra teror siapa? Yang melakukan teror disebut kami dan segala macam mahasiswa itu. Yang akan melakukan kontra teror? Jadi tidak disebut di situ akan. Di mana saudara sebutkan supaya mengadakan kontra teror? Tidak. Jadi itu sebagai ndak. Di mana saudara sebutkan? Sebagai alam pikiran bahwa teror siapapun yang mengadakan alam pikiran teror itu nanti akan dihadapi oleh kontra teror. Apakah ini sesuai dengan pendapat saudara, jalan pikiran saudara, Heddul Helik de Middelen tadi? Tidak, itu jadi tidak. Tidak, juga kami dalam diplomasi tidak memakai Dut Helik de Middelen, tapi terang. Tapi kata-kata tadi ada toh? Tidak, tapi tadi siang saudara mengatakan toh. Tadi siang saudara mengatakan apa tidak? Tidak, kami tidak. Kami menerangkan bahwa saudara mengatakan Heddul Helik de Middelen. Apa ada, apa tidak? Negara besar. Saya tanya pernah berkata apa tidak? Ya, tapi tidak buat kami itu. Sudah, pernah berkata apa tidak? Saya tidak minta alasan. Pernah berkata apa tidak? Ya, tapi tadi saya tidak minta alasan. Pernah berkata tadi siang Heddul Helik de Middelen. Pernah apa tidak? Ya, tapi tidak buat kami. Saya tidak minta alasan. Pernah apa tidak itu? Ya, kalimat itu ya. Auditur kepada ketua. Saudara ketua, untuk jelasnya mohon izin kami akan memutarkan tip ya mengenai GSNI. Auditur kepada tertuduh. Coba saudara dengarkan baik-baik. Ya, pemutaran tape pidato Dr. Subandrio di depan GSNI diperdengarkan dalam persidangan. Selesai pemutaran tape, auditor melanjutkan pertanyaan-pertanyaan terhadap tertuduh. Apakah itu suara saudara? Dengan terus terang tentunya ya suara saya seperti saudara katakan lebih banyak daripada itu. Ya, saya akui. Tapi saya kenal suara saya oleh karena umumnya dalam radio seperti saudara katakan. Apakah demikian caranya memberikan peringatan? Ya, itu dimaksudkan untuk peringatan tentunya yang dianukan dimaksudkan untuk peringatan waktu itu. Apakah demikian caranya peringatan? Ya, oleh karena ekses-ekses itu juga sudah melampaui batas yang dianukan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Daripada kenyataan sesudahnya itu angkatan bersenjata harus bertindak dengan korban. Saya kira lebih baik dengan peringatan yang keras. Apakah agitatif? Apakah perlu saya putar kembali untuk menjelaskan aksen saudara
di dalam pidato itu. Apakah itu merupakan peringatan atau sekedar kata-kata biasa saja atau agitatif sifatnya? Agitatif buat peringatan, jadi bisa juga itu peringatan dilancarkan sebagai suatu aktivitas, itu juga bisa. Saudara kiranya bahasa Indonesia tentu mengerti, dan saudara itu tentunya bahasa Indonesia tentu mengerti di mana kata yang harus bernada, di mana saudara sebagai pimpinan memberikan peringatan di bawah. Tapi ada kalanya bukan peringatan. Itu pun saudara mengerti perbedaannya. Apakah demikian suatu kebiasaan memberikan peringatan Waperdam 1 RI kepada rakyat? Apakah demikian aksennya? Ya, dalam keadaan normal tidak. Akan tetapi keadaan pada itu waktu gawat itu jadi itu. Saudara Subandrio, sebetulnya salah ismen selejik. Tapi sebagai pimpinan itu tinggallah adalah yang penting soal pertanggung jawab. Salah itu menselig, lederen heb voten mekar. Sebab itu saya minta, kembali saya minta malahan, kalau pemungkiran bukti-bukti yang jelas itu mungkirlah, hak saudara. Tapi berilah mungkir yang pantas, dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima oleh semua. Jadi kata-kata aksen demikian saudara katakan itu sebagai peringatan. Apakah pantas itu? Coba saya tanya kepada saudara. Ya, keadaan memang pada itu waktu agak gawat. Dengan kata-kata begitu kerasnya, apakah itu peringatan? Oleh karena harus menghasut demikian, aksennya sudah menghasut, sudah mendorong supaya anak-anak itu melakukan teror kembali. Harus diberikan peringatan yang keras pada itu waktu, seperti juga pengalaman kami seperti kami katakan di Jawa Timur. Itu juga kami beri peringatan yang keras bahwa itu nanti tidak akan didiamkan karena juga akan dipukul. Kalau memukul itu lantas juga berkurang. Kalau saudara mempunyai anak 2 orang, satu laki-laki dan yang satunya laki-laki lagi. Yang satu ini nakal, melakukan perbuatan yang nakal. Apakah saudara menyuruh anak saudara yang lain supaya nakal terhadap dia? Apakah itu pendidikan? Tidak, bukan pertama kali itu, tapi kalau terus-menerus begitu, yang dianukan yaitu sampai memuncak dia. Apakah demikian saudara sebagai bapak dari anak yang 2 ini? Ya, kalau terus-menerus dengan perkataan halus tidak bisa, ya tentu akan. Apakah sudah pernah saudara mengadakan perkataan halus terhadap anak yang satu ini? Ya, sesudahnya juga kami berikan stacking access. Itu tidak baik. Itu sebelumnya itu, sesudah itu seringkali. Saya tanya, apakah saudara pernah mengatakan kata halus kepada anak yang saudara katakan teror, melakukan teror itu? Bukan teror itu jadi. Pernah. Ya, itu dalam surat kabar, tapi itu juga tidak membenarkan. Dan lainnya juga presiden sendiri juga tidak membenarkan. Jadi kami sendiri, bukan presiden. Jangan sedikit-sedikit presiden. Sebetulnya saya tanya saudara, sedikit-sedikit Bapak Presiden, pertanggung jawab saudara dengan teror melawan teror ini. Itu yang saya tanya, tidak Bapak Presiden. Sedikit-sedikit Bapak Presiden. Tidak, itu dalam arti bahwa itu sudah diberikan perintah atau peringatan yang setengah keras atau halus. Lainnya itu oleh siapapun itu jadi. Baiklah kalau begitu. Buktinya demikian.
dan bukti ini kami serahkan pada ketua nanti. Dan soal pertimbangannya kita serahkan pada Mahmilub. Apakah itu satu peringatan, apakah itu satu hasutan. Sudah itu kami membacakan yaitu surat pernyataan daripada Saudara Dr. Andes Raden Susanto, Ajun Komisaris Besar Polisi, yang memberikan laporan kepada Dr. Subandrio bahwa PKI tersangkut dalam G30S. Periksa salinan surat pernyataan dari Dr. Andes R. Susanto. Untuk pertanyaan terakhir, kami akan menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan barang bukti. Saudara Subandrio, tanggal 26, saudara menyatakan di dalam resepsi hari ulang tahun PKI 26 Mei bahwa ada dokumen-dokumen di tangan Bapak Presiden. Benar? Ya, itu saudara ucapkan tanggal 26 malam. Sedangkan saudara mengatakan bukti-bukti tentang rencana agresi mereka untuk menghancurkan Republik Indonesia dan menandaskan cita-cita dan tujuan revolusi kita. Betulkah demikian? Kurang lebih. Betul? Ya. Apakah saudara maksud dengan bukti-bukti itu? Apakah dokumen Gilchrist? Ya. Sudah itu Bapak Presiden pada hari Jumat sesudahnya, yaitu pada tanggal 28 Mei, mengatakan telah dapat bukti-bukti bahwa ada rencana untuk membunuh Bung Karno, Subandrio, Jenderal Yani, dan lain-lain. Jenderal Yani, saudara hadir pada waktu itu? Ya, hadir. Hadir di rapat Panglima ini. Hadir. Benar Bapak Presiden mengatakan demikian, bahwa telah dapat satu dokumen. Ya, mestinya benar. Akan tetapi tidak ingat, tetapi mestinya benar itu. Kata-kata demikian. Ya, apakah benar ada dokumen yang diperoleh BPI atau saudara lalu saudara serahkan kepada Presiden, yaitu adanya rencana untuk membunuh Bung Karno, Subandrio, dan Jenderal Yani? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Dus, ini tidak ada dokumen apa-apa? Tidak ada. Jadi, apakah ini hanya satu apa saja? Pidato saja atau tidak bukti apa-apa dari BPI, saudara? Jadi dari BPI tidak pernah kami serahkan satu dokumen apapun mengenai ini kepada Bapak Presiden, itu jadinya. Jadi tidak ada. Jadi ini tanpa bukti apa-apa. Ya, entah dari apa Bapak Presiden, dari lain. Waktu saudara bertiga dengan Bapak Presiden dan Jenderal Yani, waktu di istana itu, apa yang saudara bilangkan mengenai yang berhubungan dengan Bapak Presiden, saudara sendiri, dan Jenderal Yani? Ya, jadi ini kami bicarakan di situ dan kami kemukakan ini rupa-rupanya yang dimusuhi oleh Inggris dan Amerika itu ialah Presiden, Jenderal Yani, dan kami. Itu sesudah pembicaraan Dewan Jenderal itu. Bagaimana? Saudara mengatakan itu setelah pembicaraan Dewan Jenderal itu, sesudah rapat mengenai Dewan Jenderal, lalu saudara mengemukakan hal itu kepada Bapak Presiden. Ya, lalu Bapak Presiden mengambil itu sebagai dasar pidato. Ya, yang mengemukakan di rapat itu mungkin itu atau mungkin lain, kami tidak tahu itu jadinya. Kami hanya mengemukakan saja. Tetapi dokumen tidak ada saudara berikan. Tidak.